Assalamualaikum. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang penggunaan beberapa fungsi ataupun rumus depresiasi. Ada beberapa rumus depresiasi yang ada di dalam MS Excel, seperti rumus SLN, rumus SYD. Nah, kedua rumus ini sudah saya terangkan di video tutorial yang lain. Pada video tutorial ini, saya hanya akan menjelaskan ketiga rumus, yaitu DB, yaitu Fixed Declining Balance, kemudian DDB, Double Declining Balance, dan VDB, Variable Declining Balance. Secara garis besar, ketiga rumus ini memiliki persamaan, yaitu besarnya nilai penyusutan setiap periode itu semakin lama semakin mengecil. Kemudian juga ketiga-tiganya dibatasi oleh waktu tertentu. Jadi ada periode waktu tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penggunaan ketiga rumus ini, Anda bisa pelajari artikel selengkapnya berkaitan dengan penggunaan fungsi depresiasi yang saya tulis di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini di bagian deskripsi. Nah, soal ini merupakan contoh soal yang saya ambil dari artikel. Anda membeli sebuah peralatan elektronik seharga 25 juta rupiah, maka harga elektronik tersebut pada masa yang akan datang akan mengalami penurunan. Nilai jual alat tersebut setelah 7 tahun seharga 5 juta rupiah. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai penyusutannya dengan menggunakan metode DB, DDB, dan VDB pada periode ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya tulis dulu poin-poin soalnya. Yang pertama yaitu harga barang elektronik atau harga barang. Di sini sebesar 25 juta rupiah. Kemudian yang kedua, di sini nilai jual aset setelah 7 tahun. Jadi di sini umur daripada aset. Tujuh tahun. Kemudian harga setelah depresiasi di sini sebesar 5 juta rupiah. Jadi harga setelah depresiasi sebesar 5 juta rupiah. Kemudian periode yang kita cari di sini adalah periode ketiga. Jadi kita masukkan. Nah, di sini untuk harganya saya setting ke dalam bentuk akunting supaya nanti lebih mudah. Kemudian ditanyakan adalah metode penyusutan DDB. Jadi di sini DB yang ketiga, periode ketiga ya. Periode ketiga, kemudian DDB, periode ketiga, dan VDB. Nah, untuk mencari DB, DDB, dan VDB, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Kita masukkan rumusnya sama dengan DB kurung buka. Nah, di sini muncul rumus daripada Fixed Declining Balance. Cost ini merupakan nilai awal aset. Di sini nilai awal aset atau harga barang sebesar 25 juta. Kita klik di sel K1. Titik 2. Salvage ini merupakan harga barang atau nilai barang setelah penyusutan. Nah, di sini setelah penyusutan harganya sebesar 5 juta rupiah. Di sel K3, titik 2. Life ini merupakan umur aset. Di sini umur aset selama 7 tahun.
Kita klik, titik 2, periodenya. Nah, di sini periode yang kita cari adalah periode yang ketiga. Kita klik atau kita masukkan. Kemudian mount, ini sifatnya opsional, jadi kalau tidak diketahui dapat kita abaikan. Langsung kurung tutup, tekan enter. Nah, di sini DDP atau nilai penyusutan pada periode ketiga sebesar Rp3.239.128,13. Nah, untuk yang DDP juga demikian, kita masukkan sama dengan DDP kurung buka cost, ini merupakan nilai awal aset sebesar Rp25 juta, titik 2. Salvage ini merupakan nilai aset setelah penyusutan sebesar Rp5 juta, titik 2. Life-nya ini umur aset atau usia pakai aset selama 7 tahun. Periodenya, ini periode yang kita cari, yaitu selama 3 tahun. Faktor di sini opsional, bisa kita abaikan. Bila tidak diketahui, tekan enter. Maka, penyusutan pada periode ketiga dengan menggunakan DDB ini sebesar Rp3.664.314,87. Dan yang terakhir, untuk VDB-nya, variable declining balance, cost di sini adalah nilai awal aset, kita klik Rp25 juta, salvage-nya Rp5 juta, titik 2, life-nya 7 tahun, start periode. Nah, karena di sini yang kita cari adalah besarnya periode ketiga, maka start periodenya kita mulai dari periode kedua. End periodenya di sini, periode terakhir. Di sini yang kita cari adalah periode ketiga, maka kita masukkan 3. Kemudian faktor dan no switch ini sifatnya opsional. Karena ada dalam kurung, berarti dia bersifat opsional, bisa kita abaikan apabila tidak diketahui. Tutup kurung, tekan enter. Maka nilai VDB pada periode ketiga sama nilainya dengan menggunakan metode DDB, jadi sama. Itu lebih mempermudah, ini saya setting aja ke dalam bentuk accounting, jadi kita bulatkan saja. Nah, apabila kita menghitung dengan menggunakan rumus seperti ini, saya kira cukup mudah, jadi kita tinggal memasukkan saja poin-poin daripada rumusnya. Nah, namun demikian, untuk mempermudah pemahaman kita tentang penggunaan ketiga rumus ini, di bawahnya sudah saya sertakan sebuah tabel simulasi. Dengan demikian nanti kita bisa melihat pergerakan nilai depresiasi tiap-tiap periode, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti akan kita cross-check-kan apakah benar pada periode ketiga ini nilainya sama persis seperti apa yang di dalam simulasi. Kemudian yang terakhir nanti akan saya tunjukkan kepada Anda tentang kelebihan penggunaan rumus VDB ini bila dibandingkan dengan kedua rumus ini. Nah, angka pertama langsung saja kita masukkan. Di sini periodenya saya mulai dari periode 0 sampai dengan periode ke-7. Jadi ini merupakan umur asetnya. Periode ke-0 otomatis depresiasinya 0. Kemudian nilai aset awalnya kita masukkan Rp25 juta. Demikian juga untuk yang DB dan VDB ini. Jadi kita tinggal masukkan saja. Kemudian untuk nilai aset yang periode pertama, ini saya perlebar dulu. Jadi di sini kita tinggal masukkan rumusnya untuk nilai depresiasinya.
sama dengan DB kurung buka. Cost-nya di sini 25 juta rupiah. Kita klik. Nah, di sini saya tekan F4 agar alamat selnya absolut karena nanti akan kita copy ke bawah. Service-nya juga demikian 5 juta. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Life-nya 7 tahun. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Nah, periodenya di sini kita ambil dari periode yang ada di dalam tabel. Ini periode pertama, kita klik di sel H14, tutup kurung, tekan Enter. Nah, untuk nilai aset pada periode pertama, kita tinggal kurangi saja nilai awal aset dikurangi dengan depresiasi pada periode pertama. Nah, dengan demikian, kita tinggal blok saja, kemudian kita copy ke bawah. Selanjutnya, demikian juga untuk yang DDB, double declining balance, sama dengan DDB, kurung buka, cost-nya juga 25 juta, tekan F4 agar alamat selnya absolut. Salvage-nya juga demikian. Life 7 tahun, tekan F4 juga. Titik 2 periodenya 1, kita klik di sel H14, tutup kurung, tekan Enter. Untuk nilai asetnya kita tinggal kurangi saja, 25 juta dikurangi dengan depresiasi pada periode pertama. Untuk yang VDB juga demikian, jadi VDB kurung buka, cost-nya 25 juta, tekan F4, service-nya 5 juta, tekan F4, life-nya 7 tahun, F4, kemudian start periodenya, yang di sini karena yang kita cari adalah pada periode pertama, maka startnya otomatis dari periode ke 0 ini. Kita klik pada H13.2, N periodenya berarti pada periode pertama yang kita cari nilainya ini. Tutup kurung, tekan Enter. Kemudian tinggal kita kurangi saja nilai asetnya, 25 juta dikurangi dengan nilai depresiasi periode pertama. Bila telah selesai, kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, kita lihat di sini, pada periode ketiga, nah ini saya kasih warna kuning, kita lihat nilai asetnya 3.239.128 rupiah, match dengan yang di sini. Nilainya sama persis. Kemudian untuk DDB yang periode ketiga sebesar 3.664.315, sama persis juga seperti yang di sini. Selanjutnya yang VDB juga demikian sama. Nah, kita lihat di sini sama persis. Apa artinya? Bahwa jawaban kita match atau benar antara rumus dengan hasil simulasinya. Kemudian di sini di antara ketiga rumus ini, manakah yang lebih menguntungkan untuk kasus ini? Caranya kita jumlahkan saja total depresiasinya ya, dari periode pertama sampai dengan periode ke-7. Kita klik auto sum. Demikian juga untuk yang DDB dan VDB. Nah, kita lihat di sini, ternyata pada depresiasi DB, DDB, dan VDB, nilai penyusutannya itu semakin lama semakin mengecil. Kita lihat nilainya semakin lama semakin mengecil, semuanya juga demikian. Semakin lama semakin mengecil. Nilai penurunan penyusutannya punyanya DDB ini
dia selisihnya itu kecil, sehingga dia terdepresiasi dari periode pertama sampai dengan periode ke-7. Ada sisa 5.017.760, berarti ada sisa 17.760. Sedangkan nilai total depresiasinya sebesar 19.982.240. Nah, di sini pada DDB totalnya sama, persis 20 juta rupiah. Kemudian sisanya 5 juta rupiah pada periode ke-7, sisa asetnya. Nah, di sini nilai penyusutannya DDB dan VDB ini selisihnya cukup besar. Akibatnya apa? Pada periode ke-6, nilai penyusutannya sudah kosong, tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena nilai asetnya sudah 5 juta, jadi sudah memenuhi nilai maksimum penyusutan atau sudah memenuhi nilai salvage-nya sebesar 5 juta tadi. Kemudian yang terakhir yaitu keuntungan bila kita menggunakan fungsi VDB. Nah, pada rumus VDB ini terdapat start periode dan end periode di sini. Kita lihat di sini ada start periode dan end periode. Artinya apa? Dengan menggunakan VDB ini kita bisa menjumlahkan besarnya nilai penyusutan pada periode tertentu. Jadi misalnya begini, katakanlah di sini kita ingin mencari besarnya nilai penyusutan dari periode kedua, ketiga, dan keempat. Ini saya blok dulu supaya tidak bingung. Nah, berapakah jumlahnya? Di sini kita jumlahkan misalnya dengan menggunakan rumus sum. Kita tinggal blok saja. Maka sebesar 11.349.438. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan rumus VDB untuk mengetahuinya. Caranya sama dengan VDB. Coba kita cross check-kan ya. Kita cari cost-nya di sini sebesar 25 juta rupiah. Kemudian salvage-nya 5 juta rupiah. Life-nya 7 tahun. Start periodenya, kita di sini kita akan mencari pada periode kedua sampai dengan periode keempat. Maka startnya dimulai dari periode pertama. Kita masukkan 1, periode pertama. Titik 2, end periodenya pada periode keempat. Jadi kita masukkan 4. Tutup kurung, tekan enter. Nah, kita bulatkan saja ke dalam bentuk rupiah. Nah, kita lihat nilainya sama. Nah, ini adalah keuntungan apabila kita menggunakan fungsi VDB. Jadi, kita bisa menjumlahkan nilai penyusutan dari periode-periode tertentu. Saya kira itu penjelasan singkatnya tentang penggunaan ketiga rumus ini. Oh ya, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya cukup mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini untuk mengetahui kisi-kisi soalnya apa saja. Siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.